Kamu kenapa? Gak, aku nggak bisa ngelakuin. Aku cuma diperintahin sama bapak cuma buat ngejagain ibu doang. Karena bapak lagi di kota jadi bisa aku boleh ngelakuin. Maafin, aduh, saya apa? Udah deh, yang itu deh. Bukan yang itu gitu. Kayak sama bapak nggak tahu kenapa kayak gini. Aku udah happy banget sama kamu nemenin aku hari ini. Ya, aku juga seneng bisa nemenin rumah. Jadi, ini kita keluar. Kayaknya sama orang ada yang lihat. Makanya ada yang lihat. Mungkin nanti ada papahnya ibu datang sih. Kenapa sih, please? Aku suka ngelolak gitu, jadi aku nggak enak sama bapak. Bapak kan lagi di kamar, bapak mau jadi di kantor gitu. Aku kepikiran dulu. Maafin aku ya. Kita dulu ya. Masih nggak pernah ngertiin aku. Ngertiin apa? Hah? Kurang belajar kamu? Atau apa? Mas tuh nggak pernah mikir ya. Aku tuh selama ini tuh nggak pernah puas sama Mas dalam berhubungan. Selalu itu aja yang kamu bahas. Kenapa sih? Nggak ada bahasan lain? Ya itu yang aku mau Mas dalam hubungan kita. Kamu kan tahu aku tiap hari capek pulang kerja. Pulang udah malam. Kamu tolong ngertiin dong sebagai istri. Kamu kan bisa sendiri. Aku kurang ngertiin Mas gimana selama ini. Aku tuh pusing tau nggak? Hah? Selalu yang dibahas itu terus. Nggak ada hal yang lain gitu. Ya karena itu memang yang aku inginkan. Tugas kamu masih banyak. Ngurus anak kek. Bersih-bersih di rumah kek. Selalu itu aja yang dimasalahin. Mas tuh nggak pernah bikin aku klimaks sampai kepala aku pusing kok. Ya kan kamu udah tahu kan kebiasaanku gimana. Kebiasaan buruk itu jangan dibiasakan Mas. Tolong hargai aku sebagai pasangan kamu. Ya tapi aku kalau nggak begitu nggak bisa terangsang. Kamu ngerti kan? Dari kita pacaran dulu kayak gimana? Kamu udah tahu kan kebiasaan aku kayak gimana? Itulah kebiasaan buruk kamu Mas. Otak kamu itu udah diracuni oleh film-film yang nggak jelas itu. Udahlah kamu nggak usah bahas itu terus ya. Masalah kebiasaanku kamu udah tahu. Ya dari kita pacaran dulu. Jadi udah nggak usah dibahas-bahas lagi. Ya. Daripada kamu marah-marah kayak begini, mending kamu urus rumah. Beres-beres di rumah. Ya. Nanti kita jalan-jalan. Ntar aku ambil cuti. Udah aku mau pulang dulu siangan ini. Ya. Ayah tuh nggak kalau saya ikut campur sejauh ini ya dalam urusan rumah tangga aku. Aku tahu hubungan ayah sama mama tuh dulu kayak gimana. Kalau kamu bicara soal mama kamu lagi, kamu sama saja mama kamu. Kenapa? Tampar ya, tampar. Pak Bos, kusut amat ke muka. Kenapa? Biasa yuk, Hah? Ada masalah apa sih, Pak? Cerita dong. biasalah urusan klien lah. Ya biasalah minta dijamin segala. Kalau nggak ya tahu sendiri lah kamu. Tapi cuma masalah sama klien doang kan? Di luar sana nggak ada masalah lagi kan, Pak? Iyalah nggak. Oh ya tadi ada nggak? Oh, kebetulan nggak ada yang datang, Pak. Nggak, kemarin saya janji sama klien. Hah? Katanya hari ini mau datang. Oh, kebetulan tadi nggak ada Kebetulan yang saya mau ke Bandung. ke Bandung. Ya, jadi ada urusan dulu. Ya mungkin nanti kalau misalkan datang, ya kamu bisa suruh nyusul aja lah. Oke, nanti saya sampaikan ke klien yang datang buat nyusul Bapak ya ke Bandung. Ada lagi, Pak? Oh iya, aku mau minta tolong saya. Wah, dengan senang hati, Pak. Jadi beberapa hari ke depan saya mau keluar kota dulu. Ya. Jadi saya minta kamu tolong temenin ibu di rumah. Wah, temenin ya, Pak. Saya nggak enak sama Bapak. Gak ada hak juga buat temenin. Nggak enak kenapa? Kan Bapak tahu sendiri kan, saya masih muda, takutnya gimana gitu, Pak. Gak enak Kamu juga. tuh kayak baru ikut saya aja. Kamu tuh kan udah lama. Saya udah percaya sama kamu. Saya udah tahu kamu anak baik. Dan saya juga nggak segan-segan ngasih kepercayaan sama kamu. Oke, nanti saya bantu keperluan Ibu dengan semaksimal saya. Ya. Ada lagi? Ya, kalau ibu butuh apa-apa, kamu tolong aja. Siap. Ini saya, Tapi Pak. kalau misalkan ada yang datang urusan klien, ya kalau misalkan memang darurat, bisa suruh nyusul saya atau kabari saya. Oke, siap, Pak. Ya. Udah, itu aja, Pak. Ya. Udah, saya permisi ya, Pak. Ya. Isi. Ya, Pak.
Bu. Bapak mana, Rio? Oh, Bapak lagi nggak ada tuh. Kok bisa nggak ada? Iya tadi keluar ada urusan. Katanya sih meeting. Kenapa emang Bu? Oh, jadi Bapak sering pergi-pergi gini? Pergi sih nggak terlalu sering, tapi dia pergi itu ada urusan buat meeting sama klien. Ibu kesini, tumben ada acara apa Bu? Mau nemuin Bapak? Terus, Terus ya kami ada sedikit masalah. jadi apa nih? Ibu mau cerita, ada cerita atau? Mau cerita sih, tapi kayaknya nggak cocok deh kalau harus cerita sama Gak cocok, gak cocoknya tuh kenapa? Iya, karena ini kan masalah privacy lah. Privacy. Privacy di antara hubungan suami dan istri. Maksudnya, aku masih belum paham nih. Apa cerita aja Bu sama aku? Aku juga karyawan di sini, jadi ya siapa tahu aku bisa membantu Ibu mencari alasannya dan mencari solusi yang terbaik buat Ibu. Sama Bapak. Nggak apa-apa. Ya, Cerita sama kenapa? Bapak. Jadi, kenapa? Jadi tuh sebenarnya bukan berantem sih. Ini masalah privacy dalam rumah tangga. Privacy. Jadi, inti masalahnya tuh apa? Dan aku cari solusi yang terbaik buat Ibu sama Bapak. Inti masalahnya ya hubungan suami istri. Dirancang gitu? Ya, Kenapa sama Bapak? intinya akhir-akhir ini aku kurang merasa puas di dalam hubungan Kenapa sama gitu? Bapak. Oh ya, kamu tuh pernah nonton film porno gak sih? Aku dari kecil sampai sekarang aku dewasa, aku nonton bokep itu cuma 2 kali. Ya, Iya. Ya. Buat apa sih Bu? Cewek di luar sini. Maksudnya di luar sana. Di sini juga ada sih. Buat apa kita nonton bokep kalau bisa kita menikmati cewek-cewek yang ada di sini dan di luar sana? betul juga sih. Satu lagi. Dampak dari bokep itu, keseringan nonton bokep, itu bakalan bisa efeknya nanti setelah tua. Hasrat untuk melakukan seks dengan istrinya itu kurang. Aku mau nanya, Bapak tuh sering bangun nggak sih Bu, masalah? Aku mau cerita ya, boleh ya? Cerita aja Bu. Jadi Bapak ini setiap kali mau berhubungan harus nonton film porno dulu. Oh my god. Jadi di situ pun aku merasa kayak yang sebagai istri ini kurang bisa lah ya, kurang bisa memuaskan dia, nafsunya dia itu kayak merasa Jadi intinya tuh sebelum melakukan seks itu, Bapak selalu nonton bokep dulu Betul. buat membangunkan si burungnya. Betul. Oh, I know. Jadi dampaknya ya sama dampaknya yang tadi aku bilang ke Ibu. Jadi dampaknya nanti di hari tua, Bu. Kasian. bahaya juga ya. berarti. Ya, bahaya banget. Jadi apa lagi nih Bu, yang perlu Ibu sampaikan? Ya udah, kamu kalau ada waktu main lah ke rumah kapan-kapan. Main. Loh, aku nggak enak sama Bapak Bu. Bapak kan sering di luaran. Kalau di kantor kan emang sering keluar, dia ada meeting. Tapi kalau di rumah aku nggak tahu. Kamu kapan cuti? Aduh, saya jadi keringetan Bu. Oke, nanti saya mampir ke rumah ya. Beneran ya? Iya. Ya udah. Aku pamit dulu ya. Ya Bu. Ya, hati-hati ya Bu. Oke. Kamu pikir apa yang kamu minta? Kenapa? Emang ada yang salah dengan permintaan aku? Kamu pikir aja. Kamu mau duain saya? Ini kamu cari aja. Aku nggak mau cerai. Titik. Gara-gara gini, kamu mau korbanin keluarga kita? Hah? Ya terus gimana lagi mas? Ini semua mas yang bikin keributan kita jadi seperti itu mas. Kalau kamu yang macam-macam, nggak mungkin aku kayak begini. Kalau mas memenuhi kebutuhan lahir dan batin aku nggak akan mancing keributan ini. Kamu mau itu aja. Hah? Itu hal yang wajar dan sangat wajar. Wajar tapi tidak berlebihan seperti itu. Sekarang kamu mau minta, kamu mau menikah sama dia. Ini apa sih? Kamu itu yang berbuat. Nggak enak apa harus tiap hari kita ribut. Ini ya, masa dia minta mau nikah sama ajudan saya? Mau tahu di mana muka saya? Ya, kalau kamu emang ada selisih antara dua, kamu bicarakan secara baik-baik, secara kemanusiaan, secara moral. Jangan berteriak-teriak seperti ini. Ini udah nggak ada jalan keluarnya ya. Dia setiap kali aku ajak bicara selalu bilang saya yang bahas itu aja, itu aja. Berarti tidak ada dengan saya. Ya tapi nggak perlu, suara kamu itu nggak perlu keras dalam berbicara sama suami kamu. Bicara pelan pun udah percuma ya. Udah nggak bisa. Jadi kesimpulannya gimana ini? Ayah pengen tanya, kenapa sabar ribut terus? Dia minta izin saya. Dia mau nikah dengan ajudan saya. Saya bilang silakan, tapi cerai saya. Saya nggak mau cerai. Kalau seperti ini susah solusinya. Ini sulit untuk cari solusi keluarga, sulit kalau seperti ini. Mana ada istri punya suami gua? Hah? Kalau mau juga saya punya istri banyak. Tahu kamu?
Agak kayak Tenang. ini ya, makin hari dan makin kurang ajar kayak begini. Aku kan ada gara-gara kamu. Iya, nggak ada suami yang mengajarkan istrinya untuk durhaka terhadap suami. Kamu tahu, kalau lelaki itu mau 1, 2, 3 sah aja, yang penting ada dalam rumah tangga. Tapi kalau dalam rumah tangga, suami sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan istri lahir dan batin. Wajar dong ya, kalau istrinya meminta hak-hak itu semua. Kamu harus sabar. Semua itu proses. Hah? Apa yang kekurangan dari suami kamu? Seharusnya kamu lebih bijaksana, lebih sayang terhadap suami kamu. Saya udah tunggu-tunggu selama ini dari masnya sendiri tidak ada penyelesaian. Selalu menyalahkan saya, berbalik ke saya. Saya udah bilang, ya, masalah banyak nggak perlu itu aja terus yang bermasalahnya. Sekarang kalau saya butuh gimana, Mas? Tuhan biologis menjadi salah satu rumah. Seharusnya kamu berpikir banyak-banyak supaya gimana suami kamu itu bisa sempurna orangnya. Sabarlah, bicarakan dengan baik-baik, dengan sujud di tanah, dengan dia. Ayah sebenarnya tentang kamu ya, sebelum kamu jangan ada sampai percaya. Aja kamu belum memiliki seorang anak. Kalau kamu sampai punya anak, beban moral terhadap anak kamu. Jadi salahku juga. Mungkin umurku nggak berbeda jauh dengan dia. Makanya sekarang dia banyak menuntut kepada saya dan saya sendiri nggak bisa memenuhi. Itu kewajiban, Mas. Tapi harusnya kamu sebagai istri bisa ngerti. Kurang mengerti apa aku selama ini? Dan aku juga kurang jaga. Nah, sampai sekarang aku nggak pernah selingkuh. Aku kan jaga keluarga ini. Tapi kenapa hanya karena masalah itu kamu mau minta cerai? Hah? Itu kan kebutuhan, Mas. Kebutuhan batin aku sebagai istri kamu yang harus kamu penuhin. Ya udah, mulai sekarang terserah kamu. Kamu mau ngapain terserah. Aku nggak mau ngurusin lagi. Ayo maafin aku. Ya, baik, nanti saya hubungi lagi, Pak. Iya, iya. Oke, ya, terima kasih, Pak. Gimana, yuk? Kerjaan kemarin sudah selesai? Masih ada sedikit lagi. Kenapa, Pak? Saya ada obrolan yang mungkin agak bersifat pribadi. Mungkin udah tahu beberapa hari ini saya terlihat kusut. Ya, tentunya ada masalah juga dengan masalah keluarga. Dan kamu sendiri, ya sudah saya anggap seperti orang yang terdekat saya. Jadi Bapak cerita aja sama saya. Apa keperluan Bapak? Toh, saya juga karyawan di sini, bagian dari kantor ini, jadi apapun yang Bapak mau, saya lakukan. Jadi gini, Yo. Sebenarnya ini hubungan antara saya dan Ibu. Kenapa tuh? Ya kamu tahu, saya dan Ibu berbeda umur cukup jauh. Ya, Dan Ibu masih muda, sedangkan saya sendiri ya sudah berumur. Dan permasalahannya sebenarnya lebih ke masalah hubungan suami istri. hubungan suami istri. Ya, hubungan Maksudnya di ranjang gitu? Ya. Kenapa Pak? Bapak cerita aja, biar saya bantu. Saya juga kan asisten Bapak. Jadi belakangan ini kami sering ribut karena Ya, I know. saya tidak bisa memuaskan dan memenuhi kebutuhan biologis itu. Loh, tapi kan masih bisa Pak. Dengan minum obat kuat gitu, jamu-jamuan apa segala macam Pak. Bapak belum mencobanya? Ya sebenarnya kalau untuk yang kamu bilang tadi, saya sudah coba. Tapi mungkin karena ini efek waktu saya masih muda dulu. Saya dulu jujur sering nonton film porno dan sering melakukan adegan sendiri. Wah, Pak. Tapi, maaf nih, saya masih menanya nih. Bapak apa masih menonton video itu sampai sekarang? Ya kalau saya nggak nonton itu, saya nggak terangsang Yo. Nggak ada hasrat ya Pak? Ya, dan mungkin sekarang ini dengan usia saya sekarang, mungkin hasrat saya agak berkurang. Jadi, apa yang bisa saya bantu ke Bapak? Ya mungkin permintaan saya agak sedikit gila. Gilanya gimana Pak? Aduh. Gini Yo, saya pengen kamu bisa gantikan saya untuk memuaskan ibu.
Enggak. Gila sih Pak. What the fuck, man? No. Saya nggak mau. Saya nggak mau jadi istri Bapak dan Bapak ibu saya. Saya nggak mau melakukan itu, Pak. Sekarang saya udah kasih kamu izin, ya. Kamu nggak usah mikir apa-apa lagi. Kalaupun sampai terjadi bagaimana, itu saya sudah. Saya nggak mau. Lebih baik Bapak cari laki-laki lain di luar sana atau di kantor ini, Pak, yang bisa memuaskan istri Bapak. Saya nggak mau. Karena Bapak bos saya dan saya sangat menghargai Bapak. Oke? Karena itu, saya percaya sama kamu karena kamu itu laki-laki yang baik. Ya, ayo, Bapak boleh percaya sama saya, tapi saya nggak bisa melakukan itu dengan istri Bapak. Lebih baik saya lakukan ini dengan lontek, Pak, sekalipun. Saya nggak mau. Tolong ayo. Saya sudah kasih kepercayaan sama kamu dan saya minta tolong untuk yang terakhir kali. Kamu tolong gantikan posisi saya. Oke. Agar hubungan keluarga saya juga masih tetap. Ada satu permintaan dari saya, Pak. Apa? Bapak temenin saya. Saya melakukan seks dengan istri Bapak. Gimana? Kalau Bapak nggak mau, Bapak silakan cari laki-laki lain di luar sana yang bisa melakukannya. Tanpa sepengetahuan Bapak dan tanpa Bapak lihat. Kalau kamu minta seperti itu ya sama gilanya dong. Ya, saya gila juga sama kayak Bapak. Tapi saya mau Bapak temenin saya untuk melakukan seks sama istri Bapak. Kalau Bapak merestui saya lakukan dan mengizinkan saya melakukannya. Kalau Bapak nggak mau, saya juga nggak mau. Ya udah, kalau gitu nanti saya pikir-pikir lagi. Oke. Bisa minta tolong kamu jaga rahasia ini. Oke, Pak. Udah, aku mau keluar dulu. Oke. Hati-hati ya, Pak. Kalau ada apa-apa, hubungi saya. Siap. Hati-hati, Pak. Gila. Terusku sakit kalian. Aku boleh minta tolong kamu nggak? Tolong, boleh Bu? Tolong apa? Kamu malam ini nginep di sini ya? Nginep di sini. Kayaknya saya lebih baik pulang ke rumah saya aja deh, Bu. Karena tugas saya cuma buat nemenin Ibu doang di sini. Ya jangan dong. Kan Bapak lagi keluar kota. Enggak, Bu. Soalnya Pak Bos nugasin saya buat nemenin Ibu doang di sini. Jadi nggak mungkin saya nginep. Jangan dong. Nginep ya? Emang kalau saya nginep di sini, saya bakalan tidur di mana, Bu? Ada kamar lagi emang? Kamarnya cuma satu sih. Nah. Tapi Kalau gitu saya bisa di sofa juga kok, Bu. jangan dong. Kalau nggak nginep kamar saya aja. Nggak enak. Itu kan kamar Ibu sama Bapak, jadi saya nggak boleh. Alah, ayo dong. Mau ya? Iya, nanti saya kirim lagi ya, Bu. Gitu dong, Kak. Kasihan sama aku. Tidur sendirian. Ya, gimana nanti aja. Saya pasti nginep kok di sini. Buat jagain Ibu. Tugas dari Bapak soalnya. Janji ya? Ya, saya janji. Tapi nginep kamarku aja. Iya, nanti saya nginep di kamar Ibu ya. Oke. By the way, Ibu masak apa nih? Aku masak enak buat kamu, spesial. Oh ya? Ya. Mau kita makan? Boleh. Kita makan. Ya. Kebetulan saya juga belum makan, Bu. Ayo, kita Tapi makan. nggak apa-apa nih. Gak apa-apa dong. Ayo, kita ya. Kebetulan nih, Bu. Kamu kenapa? Enggak, aku nggak bisa ngelakuin. Aku cuma diperintahin sama Bapak cuma bagi jaga Ibu doang. Karena Bapak lagi di kota, jadi aku nggak boleh ngelakuin. Maaf Ibu, aduh, saya error. Udah deh, jangan itu deh. Makanya lihat itu gitu. Kayak sama Bapak nggak tahu kita ngelakuin kayak gini. Aku udah happy banget sama kamu, udah enak sekali. Ya, aku juga senang bisa nemenin Ibu Mak. Jadi, ini kita keluar. Kayak enak sama orang yang tadi yang lihat. Makanya dari yang lihat. Mungkin nanti ada papahnya Ibu datang sih. Kenapa sih, please? Aku suka nolak jadi aku nggak enak sama Bapak. Bapak kan lagi Bapak mau jadi kantor jadi aku kepikiran dulu. Maafin aku ya. Kita dulu ya. Oh ya, makasih banget ya hari ini.
Aku juga udah dikasih makan, aku udah kenyang banget, sumpah. Makasih loh, udah temenin aku nyimak malam ini. Oh iya, sama-sama. Oh, ya, ini kelakuan kamu kalau suami kamu kan? Ya, Rio, kenalin ini ayahku. Rio, saya asistennya suaminya Mbak ini. Saya ditugasin buat jaga. buat jagain istrinya. Iya. Buat jagain istrinya atau buat nyebelin istrinya? Bukan maksud gitu Pak. Saya juga terpaksa karena tadinya niatnya mau tidur di sofa tapi Mbak ini nyuruh di atas Pak. Kami nggak ngapa-ngapain kok ya. Oh ya, kalau nggak ngapa-ngapain, rumah sepi kamu berdua nggak ngapa-ngapain. Hah? Apa yang ada di otak pikiran kamu tuh sudah terbaca dengan otak pikiran ayah. Tapi beneran ya, kami nggak ngapa-ngapain. Kalau orang duduk selain sama suaminya, selain juga sama pasangannya, itu dosa kamu tahu. Kamu keluarkan. Kamu manusia nggak ada terima kasihnya. Sudah dikerjakan di tempat si Yudi, terus kamu mau merebut istrinya. Ayah nggak boleh gitu, jangan salahkan semua sama Rio. Semua salah aku. Ayah nggak mau lagi melihat kamu seperti ini. Kalau sampai ayah melihat kamu seperti ini, ayah nggak mau lagi. Kamu ayah anggap bukan ayah lagi. Ingat itu. Kalau gitu aku langsung pamit. Maafin ayah aku ya. Oh iya. Kalau gitu pamit dulu. Pergi. Suami, pusing ya. Masa aku mungkin bokep aja ya? Pak Bos, saya minta maaf. Saya menghadirkan Pak Bos di sini karena sebetulnya saya sama istri. Saya nggak bakal mau kalau nggak ada Pak Bos yang menyaksikan saya di sini. Iya. Pak Bos nggak apa-apa kan? Enggak. Silakan.